Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mengawali ibadah doa pagi dengan memuji Tuhan. Pujian selamat pagi Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam Kau berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam Kau berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau beri bagi kami. Karena kasih kemurahan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam Kau berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami memohon kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami menyadari bahwa kami tidak dapat berjalan sendirian.
Kami perlu Tuhan. Kami rindu Tuhan memimpin, menyertai, menopang kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap ada di dalam anugerah Tuhan, ada di dalam kasih karunia Tuhan, ada di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami masih lemah, masih banyak hal-hal yang mungkin tidak patut dan tidak layak di hadapan Tuhan, baik oleh perkataan kami, baik oleh pikiran kami, maupun tingkah laku kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan mengampuni kami, Tuhan menguduskan kami, Tuhan menyucikan kami dari segala kejahatan. Biarlah kami dapat merasakan hadirat Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah terjadi. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang baik yang telah Tuhan nyatakan. Terima kasih untuk sepanjang malam. Terima kasih untuk sepanjang minggu. Terima kasih di mana Tuhan menyertai di dalam setiap pelayanan kami. Meskipun secara manusia, kadang kami mengalami kelelahan, kadang kami merasa capek, tetapi Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan, sehingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Itu adalah kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dikuasai, boleh digerakkan, dan juga boleh terus-menerus dipimpin di dalam kehidupan yang benar, kehidupan yang saleh, kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini, sekali lagi kami memohon pimpinan Tuhan untuk ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan sudah sampai dalam Injil Markus pasal 9, dan kita akan memuji Tuhan sebelumnya seperti rusak. Sungai jiwaku hatiku berindu menyembahmu. Tanpa kekuatan dan barisanku, kepadamu aku berserah. Tanpa Tuhan asal, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya kami Tuhan, kerinduan kami menyadari untuk
Terima kasih. Kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh Kau baik buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Seperti hidup saat ini, selalu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan besar, hatiku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepada rohku berserah. Kaulah Tuhan asa, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, supaya kami dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami merindukannya Tuhan, supaya Tuhan menolong, memberikan kepada kami pengertian dan pencerahan. Bukan hanya pengertian dan pencerahan, tetapi kuasa untuk kami dapat melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami boleh memberikan pencerahan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai Injil Markus pasal 9. Kita akan membaca satu orang dua ayat. Mulai dari ayat yang pertama, Injil Markus pasal 9.
Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa Kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan dekat kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak dapat melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa Anda telah berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan meninggalkan segala sesuatu, hanya bagi mereka dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan." Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari banyak itu, "Guru, anakku ini kau bawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat."
Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu orang itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami hal ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolongilah aku dan yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya, "Siapa yang terbesar di antara para murid?" Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Siapa yang bukan murid, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan." Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita."
Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jika aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang meminum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan diikat pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jika matamu menyesatkan engkau, jongkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali berbagi berkat melalui pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Saya mulai dari Mbak Kenya, mungkin mau ada sesuatu yang dibagikan? Tidak ada. Kalau gitu Ibu Mary, saya persilakan. Ya, berkata di berikut yang siapa yang terbesar ya. Nah dari pasal 9 ini merupakan sesuatu yang banyak dikerjakan oleh Tuhan ya, karya-karya Tuhan yang dikerjakan sungguh luar biasa. Karya itu sebagai bukti bahwa Allah itu yang berkuasa, pada kuasa, dia 100% Allah, dia 100% manusia, sehingga banyak hal yang dikerjakan dari Tuhan untuk kita. Jadi bersyukur karena Tuhan itu tetap berkarya buat kita. Namun di sini kita berarti mulai dari perikop siapa yang terbesar dari para murid ya, siapa yang terbesar dari para murid. Di sini dikatakan tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, di sini kadang kita berpikir yang terbesar itu siapa sih? Ya kan? Yang terbesar siapa? Nah, di sini Tuhan Yesus menjawab, memberikan ilustrasi tentang anak kecil. Ya, ayat 36 dikatakan, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku.
Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Nah, ada satu mata rantai, ya, mata rantai sukacita dari mana? Ya, ketika kita menyambut anak kecil. Kenapa diilustrasikan anak kecil? Anak kecil itu polos, ya, tulus, ya, fokusnya satu, ya kan, fokusnya satu, tidak banyak hal yang membuat dia banyak berpikir, banyak teori, ya gitu. Tapi ketika anak-anak kecil itu dengan kepolosannya, dengan ketulusannya, ini yang dicari Tuhan, ini yang terbesar. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, itulah yang terbesar. Ya. Mungkin pada waktu itu para murid itu memperdebatkan mengenai mungkin si Petrus banyak yang dilakukan, itu yang terbesar. Apa yang dilakukan Tuhan itu yang terbesar mungkin pada waktu itu. Kemudian yang lainnya dia juga mungkin dia berpikir dia seseorang yang sebenarnya tidak layak akan dilayakkan oleh Tuhan, ya kan? Itu yang terbesar. Bukan itu. Bukan karena jabatan, bukan karena kekuatan, bukan karena lamanya kita melayani Tuhan, bukan karena banyaknya yang kita kerjakan buat Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan mengilustrasikan anak kecil itu yang seperti inilah yang menyambut aku, yang mau menyambut Tuhan dengan ketulusan, itulah yang terbesar. Jadi ketulusan hati itu penting, ya kan? Kerendahan hati itu penting. Ya, kita mungkin bisa datang rendah hati kepada Tuhan, tapi kita membenci yang lain, ya. Hati kita penuh dengan dongkol. Kita kelihatannya rendah hati datang kepada Tuhan. Kita kelihatannya sabar datang kepada Tuhan. Tapi ternyata kita ada di golongan yang memberontak. Kelihatannya tidak memberontak kepada Tuhan, tetapi memberontak kepada orang yang dikasihi Tuhan, ya, orang yang menyambut Tuhan. Nah, di sini Tuhan berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, ya, dalam namaku ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, bukan Yesus yang disambutnya, tetapi menyambut dia yang mengutus Yesus. Luar biasa kan? Ada satu mata rantai sukacita, ya, ada satu mata rantai penghiburan ketika kita menyambut Tuhan, ketika kita menyambut orang-orang yang diutus Tuhan, ketika kita menyambut orang-orang yang dikasihi Tuhan, ya kan? Ketika kita mengasihi, misalkan ada rekan kita yang benar-benar mengasihi Tuhan, kita sambut, ya. Berarti kita bukan menyambut orang itu saja, namun kita menyambut Yesus. Bukan hanya Yesus saja yang kita sambut, tetapi kita sudah menyambut Allah yang mengutus Yesus. Allah yang mengutus Yesus, Yesus yang mengasihi orang itu, yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang tulus mengasihi Tuhan, ya, yang benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Jadi, dan itu pasti jarang, ya kan, jarang orang yang tulus, karena di sini sangat mustahil banyak orang yang mengasihi Tuhan, ya kan. Namun di sini kita mengajarkan ketulusan. Mari kita hidup di dalam ketulusan dan kerendahan hati, kepolosan untuk mencari Tuhan. Nah, kemudian berikutnya juga di berikut yang terakhir, ya, berikut yang terakhir. Ini dikatakan barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diikatkan pada lehernya. Kembali
kita diberi ilustrasi mengenai anak-anak, ya kan, mengenai anak-anak. Ya memang anak-anak itu, sifat anak-anak yang positif itu kepolosan, ya, polos, tulus, ya, apa adanya, bukan ada apanya, ya. Dan ketika kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, dengan sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan, namun kita disesatkan, ya, disesatkan. Orang yang menyesatkan itu karena apa? Karena ada sesuatu, kepentingan sesuatu, ya kan? Ada kepentingan sesuatu, ada keinginan sesuatu yang memuaskan, ingin memuaskan diri. Nah itu lebih baik batu tulangan diikatkan di lehernya, kemudian dibuang ke laut, ya kan? Kemudian dibuang ke laut. Nah, di sini ada satu peringatan kembali, ya, ada satu peringatan. Kadang yang menyesatkan itu tangan, ya kan? Nah, di sini saya mengatakan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ngeri sekali. Nah, kadang orang yang menyesatkan itu bisa melalui tangan, ya, tangannya nunjuk-nunjuk, jangan ke sana, ya kan? Jangan ke sana, di kiri aja, sebelah kiri ditunjuk, ya. Padahal dia mau hidup di jalan yang benar, ya, hidup di jalan yang benar. Jangan di sana. Anak kecil kan ngamuk, dia ke kiri, ya kan? Ke kiri. Oh, di sana nggak boleh. Di situ loh, di barat daya, kan ditunjukkan lagi. Ya, jalan menuju surga kan nggak di situ, ya. Kebenaran kan nggak di situ. Oh, jangan mengasihi Tuhan, ya. Nah, karena Tuhan nggak kelihatan. Oh, di sana loh, Tuhan kelihatan di gunung, ya kan? Disesatkan. Di situ Tuhan ada. Karena Nabi Musa itu kalau ketemu Tuhan itu di gunung, ya kan? Di sana di gunung. Kalau mau cari kepintaran di sana. Nah, ada yang seperti itu. Oh, di sana loh, di laut. Ya. Akhirnya mengembang-ambingkan anak, anak yang membutuhkan kebenaran, membutuhkan ajaran yang benar, kan tidak tahu apa-apa, ya. Malah kita yang tahu menyesatkan. Sebenarnya kita sendiri juga tidak tahu kebenarannya itu siapa, Allah yang benar itu siapa. Nah, jangan-jangan seperti itu kan. Nah, gitu. Kemudian makanya di sini dikatakan tolonglah, ya, tolonglah. Mana tadi itu? Lebih baik penggalah tanganmu, lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan itu. Lebih baik masuk hidup kita masuk ke dalam surga itu dengan tangan kudus, tidak punya tangan, daripada kita punya tangan tapi untuk menyesatkan. Jangan berkumpul dengan si ayah, karena itu tidak baik buat kamu. Padahal orang itu bisa membawa dia, mengajak dia dekat kepada Tuhan. Lebih baik di sana loh, kumpul dengan orang itu yang berbuka dua, ya kan, yang bersilat tidak. Lebih baik itu nanti kalau banyak pengalaman di sana, ya. MABS, ya, acara apa sana. Jangan kumpul di situ, itu enggak kreatif, monoton. Hanya Tuhan saja yang dipikirkan, hanya Tuhan, hanya kebenaran saja yang dipikirkan. Jangan, nanti kamu nggak punya pengalaman dosa. Padahal manusia itu sudah berdosa kan, di situ. Nah di sini kadang kita tuh tidak sadar menyesatkan anak-anak, tidak sadar menyesatkan orang-orang yang tulus mencari Tuhan, tidak sadar menyesatkan orang-orang yang haus kebenaran, orang yang awalnya haus kebenaran, yang mau hidup di dalam pimpinan Tuhan, disesatkan karena kepentingan dan kebutuhan, karena ingin dipuaskan. Akhirnya apa? Diikutilah cara hidup kita, dan tanpa kita sadari kita sudah menyesatkan anak kita.
Kita sudah mengingatkan orang yang hidupnya apa adanya. Nah, di sini lebih baik tangan kita ditanggal. Kemudian ada ilustrasi lagi mengenai kaki, ya kan? Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan, ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Nah, satu peringatan lagi kaki, ya. Sekarang kaki kita melangkah, namun bukan melangkah kepada jalan kebenaran, ya, menyesatkan anak-anak, melangkah. Kalau kamu mengikuti Tuhan di sana di gereja A, ya kan? Di gereja A itu suasananya menyenangkan, ya. Kemudian menyerahkan lagi mereka. Jangan di gereja A, dan di gereja A itu tidak kudus, ya. Di situ aja, di gereja itu, ya. Di gereja itu nyat tusuk mencari Tuhan. Ya. Udah di situ ternyata tidak ada Tuhan, ya. Di gereja itu nggak ada Tuhan, di gereja itu apalagi, ya. Kakinya tidak berjalan untuk mencari Tuhan dengan sungguh, ya. Di gereja A, di gereja B, apapun mereknya, kalau memang di situ kita mencari Tuhan, kita akan bertemu Tuhan, ya. Bukan mencari apa yang dilihat, ya. Bukan mencari apa yang memuaskan kepuasan kita, ya. Waduh, di sana khotbahnya itu kebenaran saja yang diajarkan, ya. Bukan berkat. Aku paling senang kalau diberkatilah anak cucumu buatan demi. Nah, itu yang aku cari. Masa di dalam kita datang ke gereja itu hanya kita harus mencari kebenaran, harus hidup taat, harus hidup setia, ya, harus mencari Tuhan terus, ya, gitu. Harus hidup dalam kebenaran terus. Itu terkadang hal yang tidak ingin kita kerjakan. Padahal kalau kita melakukan kebenaran itu kan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, itu lebih baik kalau kaki kita menyesatkan orang, lebih baik dipotong, ya. Lebih baik dipotong supaya kita masuk ke dalam neraka. Lebih baik timpang daripada kita datang kepada Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga itu dengan kaki itu tapi tidak diperkenan, ya kan? Tidak diperkenan. Aku tidak mengenal kamu, ya kan? Aku tidak mengenal kamu, kenapa kamu datang? Akhirnya jelas kita datang kepada Tuhan, tapi kalau hati kita tidak di dalam Tuhan, jelas datang, ya kan? Jelas datang, ternyata Tuhan tidak menerima. Nah, ini lagi yang lebih parah. Jika matamu menyesatkan engkau, jungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, ya, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan tidak akan ada. Nah, ini kembali mata itu adalah sumber segala sesuatu, sehingga kita bisa bertindak, kita bisa berpikir, ya kan, kita bisa bisa tersesat. Itu mata yang menggerakkan, tangan yang menggerakkan kaki. Nah, ini mata. Kadang mata kita itu hanya melihat yang baik-baik saja, tapi mata kita tidak mau melihat yang benar, ya kan? Baik belum tentu benar, tapi benar itu pasti baik, ya kan? Lebih parah lagi, mata kita tidak kadang melihat yang memuaskan dahaga kita saja, ya. Kita mencari yang sementara, ya, memuaskan yang sementara, tapi kita tidak berpikir kehidupan kita nanti yang kekal itu lama sekali, ya, beribu-ribu tahun, ya kan? Kita di dunia ini paling berapa tahun, ya kan? Berapa tahun? Kalau kita memuaskan apa yang kelihatan,
biarkan saja. Nah, kita akan sia-sia, ya kan? Akan sia-sia. Ya. Sia-sianya kenapa? Lebih baik tangan kita kudung masuk ke dalam kerajaan Allah daripada tangan kita penuh ternyata kita masuk kerajaan neraka. Lebih baik kita memiliki kaki yang timpang masuk ke dalam kerajaan surga daripada kita memiliki kaki yang penuh ternyata kita masuk ke dalam neraka juga. Lebih baik kita memiliki mata satu untuk masuk ke dalam kerajaan surga daripada kita masuk ke dalam kerajaan neraka kalau mata kita utuh. Artinya apa? Lebih baik kita datang kepada Tuhan dengan kesakitan, menderita di dunia. Ya. Lebih baik kita datang kepada Tuhan dengan selalu introspeksi diri, dengan selalu merefleksi diri daripada kita datang kepada Tuhan namun kita ternyata ada di dalam neraka. Ya kan? Ternyata kita di dalam neraka. Kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan tapi kita tidak mau. Kita percaya kepada Tuhan, ya kan? Bilangnya percaya tapi tidak mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tiwas-tiwas kita percaya. Apakah kita percaya? Ya. Jawabnya iya. Tapi kita nggak tahu percaya kita kepada siapa. Ya, ternyata kita tidak paham. Maka di sini dikatakan di ayat yang ke-49 dikatakan, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi garam itu berfungsi sebagai apa? Bahan pengawet, ya kan? Kalau kita lihat ikan digarami, ya kan? Nah, jadi ikan asin, awet akhirnya ikannya itu, ya kan? Kemudian garam itu memberi cita rasa, ya kan? Memberi cita rasa pada makanan. Nah, kalau kita digarami api, ya, digarami dengan api atau digarami di dalam api artinya apa? Ya, itu kita sebagai pengikut Kristus yang harus menjaga kemurnian diri. Ya. Yesus menasihatkan pada murid-murid itu supaya apa? Kita menjadi pengikut Tuhan Yesus memiliki dua hal, yaitu digarami dalam api dan mempunyai garam. Ya, garam itu fungsinya mengawetkan, juga memberi cita rasa. Digarami dengan api artinya apa? Kita harus menjaga kemurnian diri. Ini pesan yang nasihat yang diajarkan Tuhan Yesus, diberikan Tuhan Yesus kepada kedua belas murid itu, supaya mereka digarami, kehidupannya digarami dalam api, supaya mereka menjaga kemurnian diri, menjaga kemurnian iman percaya mereka, menjaga kemurnian ajaran yang mereka terima, menjaga kemurnian kebenaran yang mereka terima. Itu harus dijaga. Jangan karena ada ini, jangan karena kita merasa puas dengan karya-karya yang kita telah kerjakan, jangan karena kita sudah merasa mampu, akhirnya kita mengalami kesombongan rohani. Ya, akhirnya kita mengalami merendahkan yang lain. Akhirnya kita merasa pintar, akhirnya kita merasa mampu, akhirnya kita merasa kaya, akhirnya kita merasa terpercaya. Kita harus tetap menjaga kemurnian diri. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai garam. Artinya apa? Kita harus menciptakan suasana damai. Ya. Menciptakan suasana damai dalam hidup bersama. Kita harus menciptakan suasana damai. Bukan memperkeruh suasana, ya kan? Tapi menciptakan suasana damai. Itu yang dinasihatkan oleh
murid-murid Tuhan Yesus, demikian juga dinasihatkan oleh kita. Bagi hamba Tuhan, sebagai pengurus gereja, sebagai perancang gereja, sebagai majelis, ya kan? Sebagai jemaat Tuhan, sebagai pengurus komisi, ya kan? Sebagai pengurus setiap peribadahan, ya, kita harus hidup di dalam api, digarami di dalam api, menjaga kemurnian. Ya, kalau kita mampu, jangan kita sombong, kita tetap rendah hati, ya, jangan merendahkan yang lain. Kita merasa bisa merendahkan yang belum bisa, yang belum bisa, wah itu nggak bisa, wah hancur, wah kacau. Itu tidak membangun. Kita sudah sombong rohani, merasa kita bisa, padahal sebenarnya tidak bisa. Masih ada yang lebih bisa, tapi mereka rendah hati. Nah, kalau kita yang sudah merasa pintar, jangan kita merasa merendahkan yang lain. Oh kamu nggak bisa, wes jangan dipakai itu, ya kan gitu. Jangan memprovokasi. Jangan, kita harus tetap rendah hati, hidup di dalam digarami dan menciptakan suasana damai. Artinya apa? Ketika ada suasana yang keruh, cobalah selesaikan, jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan. Kalau kita membiarkan kan suasana menjadi keruh, ya. Ketika ada satu trouble, ada masalah, oh ini seperti ini, nah kita malah mendukung yang satu, menjatuhkan yang satunya. Itu namanya memperkeruh suasana. Kelihatannya suasananya damai, tapi ternyata ada dendam. Itu namanya kita tidak menciptakan suasana damai, memperkeruh suasana. Akhirnya bom waktu itu yang akan muncul, ya kan? Bom waktu itulah yang akan merusak tatanan. Bom waktu itulah yang memperkeruh suasana. Makanya bukan hanya kita berdoa saja, ya. Ada satu pujian, kan satu paket, percaya dan berdoa. Percaya artinya apa? Ada tindakan. Nah itu didasari dengan iman. Nah segala sesuatu juga didasari dengan doa. Jadi doa itu tidak lepas dengan percaya. Doa juga tidak lepas dengan tindakan. Dengan berdoa itu kita diberi hikmat. Apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita kerjakan. Bukannya kita berdoa saja, tidak. Kita berdoa itu kita harus memiliki kepekaan. Apa sih yang harus kita kerjakan? Nah di situ. Nah dengan berdoa itu kita juga harus peka apa yang harus kita katakan. Nah di situ. Apa yang akan kita pikirkan, apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang menjadi satu tindakan yang akan kita lakukan. Nah itu, ya. Jadi bukan hanya berdiam diri saja, tidak. Nah kalau Tuhan berdiam diri saja, ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia tidak akan melakukan banyak hal, ya kan? Tuhan itu tidak akan melakukan banyak karya, ya kan? Tuhan itu tidak akan pernah menasihati orang. Tuhan itu tidak akan pernah memanggil murid-muridnya kalau dia hanya berdiam saja, ya kan? Tuhan itu seperti enggak, Tuhan juga menasihati. Semuanya itu ada hubungan, Bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana kita dengan sesama kita. Jadi perlu kita pelajari. Mari kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan hanya berhenti di doa itu. Minta hikmat Tuhan. Apa sih yang akan kita katakan? Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita pikirkan? Apa yang kita akan lakukan? Nah, itu dipimpin oleh doa. Ya, dipimpin oleh doa yang fokus kepada amin. Mari kita itu digarami oleh api dan juga hidup menjadi mempunyai garam yang menjaga kemurnian diri dan juga menciptakan suasana damai. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan
melihat di dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-29. Injil Markus 9 ayat 29 mengatakan, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, di dalam perikop ini dijelaskan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu sedang diperkarakan ya, oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, oleh orang tua yang anaknya kerasukan roh yang dapat membisukan. Murid-muridnya itu diperkarakan karena memang dia tidak bisa menyembuhkan anak yang anak yang kerasukan roh jahat yang dapat membisukan. Sehingga kita dapat mengenali di dalam ayat yang ke-14 kata Yesus, ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Jadi seperti ada masalah, ada kerumunan gitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang pada pertemuan itu, ada apa? Tuhan Yesus ingin tahu sebenarnya ada apa yang terjadi. Pada ayat 15 katakan, pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dan orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berdosa, giginya berkatakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Nah, ini yang dipermasalahkan ya Bu. Jadi orang tua ini punya masalah, anaknya kerasukan roh jahat, dan roh itu membisukan dia sehingga anak itu tidak dapat berbicara. Tetapi ketika roh itu masuk, ya seringkali roh itu menyertai api, seringkali roh itu membuat anak-anak itu kejam dan mulutnya mengeluarkan busa. Pokoknya roh itu ingin membinasakan anak tersebut. Nah, orang tua ini dia datang kepada murid-murid Yesus untuk supaya murid-murid Yesus itu menyembuhkan anak ini, tetapi ternyata mereka tidak dapat menyembuhkan. Nah, di dalam ayat yang 19 katakan, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Jadi Tuhan Yesus juga di sini menegur murid-muridnya. Tuhan Yesus juga memarahi murid-muridnya. Kenapa memarahinya? Karena murid-muridnya tidak dapat menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu. Alasannya apa tidak dapat? Ya karena murid-muridnya itu tidak percaya, kurang percaya. Sehingga di dalam ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 20, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncangkannya,
dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecil." Ya, jadi sudah lama sejak masa kecil, dan Alkitab tidak menceritakan usia anak itu sekarang sudah berapa tahun, tapi katakan sejak kecil. Ya, ada kemungkinan sudah lama. Di dalam ayat yang kedua, 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Nah, ini di sini bahwa pekerjaan iblis, pekerjaan roh jahat itu untuk membinasakannya. Di dalam Yohanes katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, tetapi aku datang untuk membawa kelimpahan. Jadi tugas daripada iblis atau tujuan dari iblis itu hanya untuk membinasakan, mencuri, membunuh, merampok. Gitu. Nah, di sini kita lihat ayat 22, dan seringkali roh itu menyeret ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Nah, ini doa yang keliru. Di sini ada doa yang keliru. Dia meminta kepada Tuhan Yesus tetapi tidak yakin. Padahal di ayat sebelumnya Tuhan Yesus sudah menegur murid-muridnya, kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu. Jadi ketidakpercayaan itu akhirnya ya tidak dapat membuahkan mujizat, tidak dapat menyembuhkan anak yang sakit itu. Nah, terus orang tua dari anak yang sakit itu juga dia berkata kepada Tuhan Yesus, dia meminta, dia berdoa mungkin, tapi dengan kata-kata yang salah. Dikatakan kata-katanya, sebab itu jika engkau dapat. Tuhan Yesus tersinggung, jika engkau dapat. Ya. Makanya kadang-kadang ada hamba Tuhan atau saudara-saudara seiman yang mengatakan, jangan memakai kata-kata mungkin. Mungkin itu berarti ya mungkin benar, mungkin salah, mungkin iya, mungkin tidak. Ini juga sama. Ya. Orang tua itu katakan, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihlah kami. Ayat 23, Tuhan Yesus katakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24, kemudian orang tua itu membetulkan lagi doanya atau kalimat permintaannya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dari sini akhirnya orang tua itu dia katakan atau dia membetulkan dari permintaannya, ya, dari berkata jika engkau dapat, sekarang dia katakan segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ada kejujuran, ya. Jadi minta diberikan iman, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, dia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan janganlah memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, dia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu dia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ayat 29, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini bagaimana ada sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh oleh usaha kita, ya. Mungkin
usaha medis juga ya, karena ini penyakit anak ini bukan penyakit secara jasmani, tetapi rohani. Rohnya dirasuk oleh roh kuasa kegelapan atau setan yang menyebabkan dia menderita. Dan murid-muridnya bertanya, mengapa kami tidak dapat? Tuhan Yesus katakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi memang ada satu jenis penyakit jasmani yang bisa disembuhkan oleh medis, oleh obat-obatan. Ada juga penyakit yang bersifat rohani yang hanya dapat didoakan. Tetapi di dalam ayat-ayat sebelumnya baru katakan doa yang penuh dengan kepercayaan. Ya, kenapa murid-muridnya tidak dapat mengusir roh jahat? Karena murid-muridnya tidak percaya. Sampai Tuhan Yesus menegur mereka, hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Kemudian orang tua yang anaknya kerasukan setan itu memohon kepada Yesus, Tuhan jika engkau dapat menyembuhkan anak itu. Tuhan Yesus katakan jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semuanya bisa dilakukan. Nah, kemudian dia langsung mengatakan, Tuhan, ya, katakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi ya ini peranan iman lagi, kembali lagi kepada kita sebagai orang yang mengikuti Yesus. Apakah kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai penolong, sebagai penyembuh, sebagai sumber daripada segala sesuatu. Tetapi kalau kita tidak memiliki iman, tidak memiliki pengharapan di dalam Yesus, ya kita tidak akan banyak hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu diawali dari iman. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pernah katakan, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman. Jadi benar Ibrani pasal 11 ayat yang 6. Sebab tanpa iman seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi segala sesuatu harus diawali dari iman. Biarlah pada pagi hari ini juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi, baik siang, baik sore atau malam. Tapi kita percaya bahwa dengan iman Tuhan Yesus akan menolong kita, menyertai kita, bahkan melindungi, menjaga kita dari segala macam hal yang tidak diinginkan. Amin. Kita kembali akan berdoa ya. Kita memasuki doa-doa syafaat kita. Pagi hari ini kita tetap berdoa untuk Ibu Harno supaya Ibu Harno dipulihkan ya, dari sakit yang dialami karena jatuh dari kendaraan. Yang kedua kita juga berdoa untuk Ibu Elizabeth dan Bapak Sarjono supaya mereka juga bisa disembuhkan ya, diberikan keberanian untuk mengambil tindakan medis ya, supaya batu yang ada di dalamnya bisa diambil. Kita berdoa untuk Ibu Sarjono, Bapak Sarjono. Juga kita tetap berdoa untuk Ibu Agung ya, supaya Ibu Agung juga dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Kita juga tetap berdoa untuk Bapak Ibu Yudo, Bapak Kagak Setiawan. Terus kita mendoakan pemilihan firman ya, pemilihan majelis supaya segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Biarlah kuasa Tuhan boleh menaungi hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis serta jemaat di tempat ini, sehingga suasana shalom, damai tetap bisa dirasakan dan dapat tercapai. Juga kita berdoa supaya ada kesehatan, kesepikiran, kesehatan. Kita tetap berdoa untuk gereja di tempat ini supaya bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita doakan jemaat-jemaat yang bergumul ya, yang akan
melahirkan atau yang pada saat ini mengandung Dela, ya, istri dari Bapak Widi, kita doakan juga. Ya, kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa juga untuk Natal, ya, supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik untuk segala macam. Saya percaya kita semua akan membawanya di dalam doa, karena doa orang yang benar adalah dengan yakin Tuhan itu sangat besar kuasa. Dan mungkin nanti pokok doa kita doakan untuk jemaat keluarga Kristen supaya dalam keadaan baik. Nanti kita akan berdoa melalui doa syafaat. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian aku Tuhan. Seberapa jauh kami mengharapkan, seberapa jauh Tuhan hidup kami setelah kita tahu hidup kami mengadakan Engkau. Pujilah kami Tuhan, selidikilah kami, cobalah kami, apakah kami tetap ada di dalam
Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Menyanyi bersama bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan mengagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Bapa. Dan kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh merasakan betapa Engkau Allah yang sungguh indah hidup di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, jadikanlah kehidupan kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Jadikanlah hidup kami yang dituntut oleh Tuhan. Jadikanlah hidup kami yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan, membuka kami Tuhan seperti anak kecil yang tulus, yang apa adanya mencari Engkau, apa adanya melakukan kehendak Engkau Tuhan, seperti yang Engkau ingini, seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami boleh Kau tuntun kemanapun Engkau mau, sehingga kami boleh merasakan pertolongan keajaiban Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan siap Kau uji, siap Kau cobai ya Bapa, siap Kau biarkan iblis mencobai kami, namun Kau tetap menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ujilah kami Tuhan, cobalah kami. Apakah kami tetap ada di dalam Engkau? Selidikilah kami Tuhan, selidikilah hati dan batin kami ya Bapa, supaya kami benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan, supaya kami benar-benar terkontrol oleh kasih dan penyembuhan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang sangat peduli dalam kehidupan kami, yang sangat sangat rindu supaya kami dibentuk oleh Tuhan, dijadikan bejana yang indah oleh Tuhan. Dan kami boleh bersyukur Tuhan ya, dengan kasih dan kemurahan kami ada sampai saat ini karena Engkau, karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga rindu Tuhan buat bangsa kami, buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik di pelosok, di pegunungan, baik di kota besar, baik di kota kecil, baik di kecamatan, baik di desa. Tuhan, biarlah mereka semua juga hidup di dalam perkenanan Engkau Tuhan. Biarlah mereka boleh siap Kau uji ya Tuhan, biarlah mereka boleh siap Kau selidiki, supaya iman percaya mereka benar-benar ada di dalam Engkau ya Bapa. Sehingga iman percaya mereka boleh benar-benar hidup di dalam Engkau ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, permasalahan apapun yang mereka kerjakan, pergumulan yang mereka rasakan, duka yang mereka rasakan, suka yang mereka rasakan, biarlah semuanya itu mereka rasakan semua karena pertolongan kasih Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena Tuhan punya master plan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Tuhan Yesus, jemaatmu di tempat ini juga, biarlah mereka juga merasakan kasih Tuhan, merasakan kekuatan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, sehingga segala macam pergumulan mereka, segala macam suka duka mereka, segala macam tangis mereka, segala macam tawa mereka, segala macam cerita mereka, boleh mereka menyadari bahwa Engkau campur tangan di dalamnya, dan biarlah mereka boleh terus bertumbuh iman percaya mereka, bukan semakin down, tetapi mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa, dan semakin berbuah, dan terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ampuni Tuhan jika Kau dapati kehidupan kami tidak berkenan di hadapan Engkau, bukan semakin bertumbuh, tapi semakin
semakin menjauhi Engkau dan kehidupan kami semakin jauh di hadapan Engkau. Ampuni ya Bapa. Namun saat ini kami menyerahkan semuanya, baik kami sekeluarga, baik jemaat Tuhan di tempat ini, baik jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, baik bangsa kami, baik umat Tuhan di tempat ini. Tuhan, murni karena iman kami. Oh Tuhan Yesus, selidikilah kami, cobalah kami Tuhan. Oh ujilah kami supaya kami benar-benar hati dan batin kami dekat dengan Engkau. Supaya hati dan batin kami benar-benar digarami oleh api-Mu yang memurnikan diri di hadapan Engkau ya Tuhan. Terus mengadakan ajaran firman-Mu, terus oh Tuhan hidup di dalam firman Tuhan, terus hidup di dalam pengandalan diri kami kepada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menjadi garam yang mempunyai garam, yaitu menciptakan suasana damai, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang gentle, bukan anak Tuhan yang pengecut ya Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan buat jemaat Tuhan ini yang sedang berduka, masih dalam masa berdukaan Tuhan, keluarga Singgih Tuhan yang pada saat ini mereka sedang di Jakarta. Tuhan biar Kau pulihkan, Kau kuatkan Tuhan, Kau berikan penghiburan yang penuh sehingga keluarga Singgih benar-benar merasakan kasih kemurahan Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan sajalah yang menjadi kekuatan mereka, dan penghiburan Tuhan sajalah yang menjadi penghiburan mereka. Terus Singgih ya Bapak, biar Singgih boleh tetap kuat, boleh tetap semangat untuk memulihkan kesehatannya ya Bapak, dan seluruh waktu Singgih di masa tuanya boleh menikmati kebersamaan dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Yang bersyukur anak cucu mantunya boleh mendukung dia ya Bapak, sehingga dia boleh tetap kuat di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa buat Tuhan Yesus Tuharno yang pada saat ini masa pemulihan. Tuhan Kau tolong, dan dialah dengan kondisi seperti ini hamba-Mu tetap bersyukur kepada Engkau karena Engkau baik, karena Engkau penuh kasih, sehingga Engkau Allah yang terus menuntun kehidupannya ke jalan kebenaran-Mu ya Bapak. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sedang mengasihi mereka, dan Tuhan sedang menolong mereka, sedang melawat mereka, dan dialah Tuhan benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu hari dan kehidupan mereka. Tuhan tidak diam, Tuhan terus bekerja dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak menutup mata, tapi Tuhan terus menjaga mereka, terus melawat mereka ya Bapak. Terima kasih. Biarlah pemulihan Tuhan boleh tetap dirasakannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Memberkati keluarganya, biarlah benar sungguh-sungguh mencari wajah Engkau, benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam kasih kemurahan-Mu, bukan karena kelebihan mereka, tapi mereka benar-benar haus akan kasih Tuhan dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga berdoa buat Bapak Sono dan Ibu Sono yang pada saat ini bergumul untuk Tuhan Yesus mendapat keberanian mengambil batu ginjal di dalam tubuhnya. Tuhan, kami percaya Tuhan kekuatan Tuhan, kasih Tuhan yang saat ini hamba-Mu sudah menanti empat kali lagi untuk berani mengambil keputusan ya Bapak. Biarlah Tuhan jawab segala menjadi pergumulannya, sehingga Budasiono pun memiliki keberanian untuk melakukan hal itu. Kami percaya Tuhan yang menolong hamba-Mu ini Bapak. Engkau memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, sehingga hamba-Mu ini boleh tetap mengandalkan Engkau, dan biarlah kemurahan Tuhan sajalah yang ada dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan memberkati juga kesehatan Bukim, biar Bukim tetap kuat dalam Engkau, tapi di dalam kasih Tuhan tetap menjalankan kehidupannya dengan pertolongan Tuhan, dan biarlah Bukim boleh menjadi anak Tuhan yang manis, menjadi anak Tuhan yang taat setia kepada Engkau, mengandalkan Engkau ya Bapa, dan menjadi terang dan garam bagi keluarganya, bagi mantu dan anak-anak cucunya ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menjaga dia, dan Tuhan tetap menolong kehidupannya. Terima kasih, biarlah Bukim menjadi ibu dan nenek, dan juga mertua bagi keluarganya ya Bapa, yang bersama dengan dia yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bahkan juga menyerahkan Pak Budi Kristianto dalam masa pemulihannya. Tuhan Kau tolong, biar Pak Budi Kristianto boleh tetap hidup di dalam kasih kebenaran-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat Tuhan Yesus, Pak Eko Yudo dan juga Pak Tagar. Tuhan Kau tolong, biar Pak Eko Yudo tetap pada dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bu Agung, biar Bu Agung dalam masa pemulihannya pun boleh terus
hidup di dalam kasih Tuhan. Agar demikian juga ya Bapak, biarlah mereka semua boleh merasakan kekuatan Tuhan, biarlah mereka semua sudah boleh merasakan kehadiran Tuhan, biarlah mereka boleh merasakan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, dan biarlah mereka boleh melihat cara kerja Tuhan dan merasakan cara kerja Tuhan dalam kehidupan mereka. Sungguh luar biasa, sungguh ajaib ya Bapak, dan mereka boleh mengalami pertumbuhan iman di dalam Engkau ya Bapak. Oh Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, baik jemaat Tuhan yang ada di Kudus, yang ada di Mayau, yang ada di Sengon. Tuhan berkati ya Bapak, memberkati Pak Kasmi sekeluarga, sebagai sekeluarga, Mas Eri sekeluarga, memberkati juga Tuhan Pak Andrea sekeluarga, Bu Indri, dan juga Martin sekeluarga, dan juga Pak Rusdan sekeluarga, Pak Ransang sekeluarga, yang saat ini ada di Abdial sekolah musik yang Bapak tolong mereka, kemudian juga Bu Mitra sekeluarga, kemudian juga Pak Agung, Pak Santoso sekeluarga, Pak Joko sekeluarga, anak cucu mantunya di luar kota. Oh Tuhan juga berkati, kemudian juga Tuhan Pak Adi Sucipto sekeluarga, demikian juga Mas Yuri yang sedang bekerja di Semarang, dengan cukup Joni sekeluarga. Oh Tuhan, lawatlah mereka, Pak Agus Riko juga sekeluarga. Tuhan ku tolong, biarlah mereka boleh hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan, biarlah mereka boleh ada dalam pertolongan Tuhan, biarlah mereka boleh menikmati karya agung Tuhan, dan mereka boleh menikmati pertolongan Tuhan, dan mereka boleh hidup iman percaya mereka dimurnikan, dan mereka tetap menjaga kemurnian iman mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapak. Terima kasih kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di Pulau Darat, jemaat Tuhan yang ada di Genang, jemaat Tuhan yang ada di Bukit Tinggi Setia Gereja, jemaat Tuhan yang ada di Bundaran, jemaat Tuhan yang ada di Nyeleng, jemaat Tuhan yang di Tawanan, jemaat Tuhan yang ada di Bau, jemaat Tuhan yang di Batik, jemaat Tuhan yang ada di Troso. Tuhan tolong berkati mereka semua yang di Ragil, Tuhan tolong berkati mereka semua, baik para simpatisan yang ada di Cengkir, Tuhan keberkati ya Bapak, yang ada di Banyu Putih juga berkati ya Bapak, biarlah mereka semua ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan, biarlah mereka semua boleh hidup di dalam tuntunan kasih Tuhan dan dimurnikan iman percaya mereka, dan mereka boleh berpegang teguh iman percaya mereka kepada Engkau ya Bapak, dan dalam hidup mereka ada di dalam pertolongan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah menutup mata untuk kami semua, tapi Tuhan akan terus membuka mata untuk kami semua, menolong kami, menggandeng kami, sebab menuntun kami ke dalam jalan Engkau ya Bapak. Terima kasih. Yang berdoa Tuhan, Tuhan Yesus, buat panitia Pilma, pimpinan majelis, biarlah Kau tolong mereka, biarlah hikmat akal budi ada dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak menjadi orang-orang yang tidak takut kepada Engkau, tapi mereka takut akan Engkau ya Bapak. Mereka juga panitia Natal, biarlah mereka boleh bekerja dengan sepenuh hati, biarlah mereka boleh bekerja dengan sebagaimana adanya ya Bapak. Terima kasih yang juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, buat para majelis tempat ini, biarlah mereka bersatu hati untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati. Dan jika ada sesuatu yang perlu diselesaikan, biarlah mereka menyelesaikannya dengan kasih Tuhan. Dan Tuhan biarlah buka hati, merendahkan hati, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Dan biarkan karya Tuhan bekerja, biarkan roh Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh meresponi dengan sungguh-sungguh di hadapan Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap para komisi yang ada di tempat ini, baik komisi lansia, baik komisi Tuhan Yesus single parent, baik komisi perempuan, baik komisi pria, baik komisi pemuda remaja, baik komisi sekolah minggu. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biar mereka bekerja, biar mereka melayani Engkau dengan taat dan setia, dengan takut akan Engkau ya Bapak. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan hari ini ke depan di dalam kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik rekan-rekan kami yang mengikuti live Tuhan di Facebook. Tuhan kami berkati, ampuni juga Tuhan segala sesuatu yang kurang buat dari kami, dan kami percaya Tuhan nama Tuhan yang jadi dimuliakan. Dan Kau tahu kedalaman hati kami. Berkati juga keluarga kami yang ada di Kediri, berkati keluarga kami yang ada di Malang, berkati keluarga kami yang di Gresik, berkati keluarga kami yang di Bandung, berkati keluarga kami di Karawang, berkati keluarga kami yang ada di Majalengka. Oh Tuhan Yesus, juga berkati gereja kami yang ada di Kediri. Biarlah Kau tolong mereka, biarlah mereka boleh tetap melawat ya Bapak, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui persekutuan indah buat mereka ya Bapak. Dan juga berdoa berkat kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, biarlah Kau jamah, biarlah mereka boleh, oh Tuhan Yesus, merasakan kasih Tuhan, merasakan kekuatan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, dan mereka juga mengikuti live persekutuan kami, biarlah Kau memberkati mereka ya Bapak. Terima kasih, dan biarlah hidup kami yang Kau berikan dengan kesempatan ini, dan kami boleh mempergunakan kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan pertolongan Tuhan kami menyerahkan
perjalanan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang dimana. Hidup ini harus jadi dekat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi dekat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kesempatan yang Tuhan beri mampukan kami mempergunakan waktu kami, mampukan kami mempergunakan apa yang Tuhan beri, sehingga kehidupan kami yang sementara ini boleh menjadi berkat, dan ketika kami tidak berdaya, hidup kami menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, ibadah doa pagi sudah selesai. Tuhan memberkati aktivitas kita hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.